Tagihan judi slot seorang IRT tipu warga ratusan juta rupiah. Kelom merica olahan ikan khas Rembang berbahan dasar merica. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap kasus penipuan yang dilakukan seorang ibu rumah tangga atau IRT. Modus tersangka yakni dengan melakukan jual beli barang online dan pengajuan kredit menggunakan ratusan KTP milik orang lain. Tersangka diamankan beserta uang hasil penipuan yang digunakan untuk bermain judi slot. TDR 24 tahun warga Cilacap, Jawa Tengah ditangkap unit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Tersangka diduga melakukan tindak pidana penipuan jual beli barang secara online terhadap 30 orang dengan kerugian sekitar 250 juta rupiah. Dengan modus mengamati para penjual di media sosial Facebook, tersangka membalas melalui pesan pribadi setelah para korban memberikan komentar berniat membeli. Tersangka kemudian mengaku sebagai penjual dan menawarkan produk skincare melalui foto yang bukan miliknya. Setelah korban mentransfer sejumlah uang, pelaku tidak kunjung mengirimkan barang pesanan. Dari pelaku, petugas juga berhasil mengungkap kasus penipuan kredit topengan, yakni pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain. Korban mencapai 196 orang dimintai KTP dengan dalih untuk mengurus kartu prakerja. Namun oleh pelaku justru diajukan sebagai penerima modal dari PNM dengan total mencapai 800 juta rupiah. Direskrimsus Polda Jawa Tengah menjelaskan saat ini masih satu tersangka untuk kasus kredit topengan. Namun diduga kuat ada pihak lain yang membantu, termasuk dari orang dalam tempat pengajuan kredit. Sebuah BUMD, BUMN ya, PNL sebuah BUMN. Tahun 2020 dia mengajukan kredit usaha dan cair. Nah, kemudian si pelaku ini kemungkinan ya, dugaan dia melakukan suatu upaya untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, ya. Kemudian dia mengumpulkan KTP dari para warga, ya. Kemudian dari KTP itulah diajukan kredit, kredit. Dan jumlahnya sebanyak 196 orang, ya. 196 KTP yang sementara ya, 200. Kemudian selepas menerima KTP diajukan kepada PT PNM, ya, kemudian uang kredit tersebut diterima langsung oleh yang bersangkutan si pelaku dan uang tersebut tidak diberikan kepada para pemilik KTP tersebut. Alasan awal adalah untuk kartu prakerja, ya, untuk pengurusan prakerja. Tapi ternyata digunakan untuk mengambil kredit itu. Begitu keluar, diambil uangnya oleh yang bersangkutan dan dibagi-bagi kepada para pihak. Pelaku mengaku uang hasil penipuan selama 1 tahun digunakan untuk judi slot. Dirinya mulai ketagihan main judi slot sejak tahun 2020 dan untuk menutup kebutuhan ia nekat melakukan penipuan. Kreditnya itu dari petugas PNN-nya, terus sama teman saya. Kalau ini penipuan online-nya? Saya sendiri. Ya. Petugas PNN dapat juga nggak? Dapat bagian? Kalau itu enggak, karena namanya cari nasabah sih. Target. Kamu sendiri ya? Kalau jaminnya enggak, Pak. Nah, itu kan dari depan foto kamu, uangnya itu untuk apa? Judi online. Atas tindakan melanggar hukum, petugas menjerat tersangka dengan pasal 454 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Selain menjerat pelaku dengan pasal Undang-Undang Informasi Elektronik, petugas juga menjerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa mengaku sebagai seorang kiai, seorang pria paruh baya diringkus unit PPA Polrestabes Semarang usai diketahui melakukan pencabulan terhadap sejumlah santriwati. Untuk memudahkan aksinya, tersangka memberikan doktrin kepada para calon korbannya serta memberi harapan membantu biaya pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Polisi menangkap Bayu Aji Anwari alias Anwar, 46 tahun, warga Lempong Sari, Kota Semarang yang mengaku sebagai seorang kiai. Tersangka ditangkap setelah ada laporan dari korban dugaan pencabulan yang dilakukan tersangka. Oleh unit Reskrim PPA Polrestabes Semarang, tersangka diminta untuk menunjukkan ke tempat kediamannya yang diduga digunakan untuk mencabuli santriwati untuk menginap. Usai menunjukkan tempat, tersangka kembali ke Mapolrestabes Semarang untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian tersebut diakui tersangka sudah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2021 di sebuah bunker di bawah rumah warga setempat yang digunakan sebagai tempat transit para santriwati. Untuk memudahkan aksinya, tersangka mengaku mendoktrin para korbannya serta mengiming-imingi akan membantu biaya pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dari hasil penyelidikan polisi, sudah 3 orang yang menjadi korban pencabulan, salah satunya masih di bawah umur. 2020. Caramu gimana? Memberikan doktrin. Doktrinnya seperti apa? Kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Berapa santri yang jadi korban dari kamu? 3. Itu yang kenal. Yang 2 dewasa. Diajak kemana? Di salah satu hotel Di mana? di Banyuwangi. Sama hotelnya? Hotelnya sama. Semuanya di hotel apa di rumah? Di hotel yang 3-tiganya itu di hotel semua TKP-nya. Yang lainnya di rumah? Di hotel, tidak ada di rumah. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku baru dilaporkan keluarga korban setelah salah satu korban mengaku tertekan dan trauma ke Polrestabes Semarang pada bulan Agustus 2023. Pelaku yang berada di Bekasi berhasil ditangkap unit PPA Polrestabes Semarang pada awal bulan September. Meremas payudara korban dan korban langsung berteriak, namun tersangka melarang korban berteriak. Kemudian setelah terjadi kejadian itu, 2 hari kemudian korban diberangkatkan menuju ke pondok ke Malang bersama dengan rombongan calon santri yang lain. Kejadian kedua di tahun 2021 saat korban liburan sekolah, korban pulang ke Semarang dan diajak pergi oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor juga sudah kita sita, namun korban tidak tahu akan diajak pergi kemana. Di tengah perjalanan korban dibelikan es buah, kemudian diajak ke salah satu hotel di wilayah Banyumanik. Sampai di hotel, korban diajak masuk dalam kamar, kemudian tersangka meminta korban untuk tiduran di sampingnya. Terjadi penolakan oleh korban, kemudian tersangka emosi dengan menggunakan doktrin-doktrin bahwa seorang anak harus menaati orang tua dan lain-lain, akhirnya membuat korban melakukan secara terpaksa atau mengikuti secara terpaksa apa yang diinginkan oleh tersangka. Jadi mulai membuka baju sampai terjadinya persetubuhan, itu semua adanya paksaan ataupun di bawah tekanan dari pihak tersangka sendiri. Hingga saat ini 3 orang korban masih dalam pendampingan psikologis unit perlindungan perempuan dan anak. Selain tindak pidana pencabulan, petugas juga masih melakukan pemeriksaan kasus penipuan yang dilakukan pelaku dalam kasus menghimpun dana yayasan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa peduli kemanusiaan Yayasan Sedekah Jamaah Bersama Lintas Agama Kabupaten Pati salurkan bantuan air bersih di Desa Minto Rahayu. Dari bantuan yang telah tersalurkan, desa ini memperoleh 3 tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk masing-masing tangki. Buntut kemarau berkepanjangan, Dukuh Jumput Desa Minto Rahayu, Kecamatan Winong Pati kesulitan air. Sungai dan lahan pertanian warga pun mengering. Hal ini kemudian memantik komunitas sedekah berjamaah bersama lintas agama Kabupaten Pati untuk meringankan beban masyarakat yang terkena imbas kekeringan. Penyaluran air bersih dilakukan di Dukuh Jumput Desa Minto Rahayu dilakukan di 3 titik, yakni di RT 4 RW 1, RT 5 RW 1, dan RT 6 RW 1, dengan total 3 tangki dengan kapasitas 6.000 liter. Dukuh tersebut mendapatkan bantuan 3 tangki lantaran di beberapa titik di dukuh tersebut belum tersentuh bantuan air. Sebelumnya, aksi bantuan air bersih telah dilakukan sejak tanggal 3 September lalu dengan menyasar 13 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Tambak Romo, Kayen, Sukolilo, Gabus, dan Pucak Wangi, dan ke depan menyasar Kecamatan Pucak Wangi. Ketua Yayasan Sedekah Jamaah Edi Kiswanto menuturkan setiap hari pihaknya melakukan penyaluran air bersih di 3 lokasi, dengan tiap lokasinya 2 tangki air dengan kapasitas 6.000 liter. Agar bantuan tepat sasaran, pihaknya akan melakukan survei kembali dengan memetakan lokasi mana saja yang memerlukan air. Kegiatan ini kami maksudkan untuk mengurangi beban para warga yang saat ini sedang membutuhkan air bersih, dampak dari kemarau yang berkepanjangan di daerah Pati dan sekitarnya. Hal ini memang kalau melihat kekeringan di Kabupaten Pati untuk saat ini seperti apa, Pak? Kalau kami melihat ini kekeringan ini semakin lama meluas dampaknya. Dengan bantuan tangki terbanyak ya, Pak ya? Lumayan terbanyak ini yang 3 tangki untuk yang 1 desa ini. Biasanya 2 tangki. Alasannya apa, Pak? Alasannya kemarin itu menurut laporan dari warga ada beberapa titik yang belum tersentuh oleh air, sehingga kami harus menambah untuk dropping airnya. Aksi tersebut pun disambut gembira warga, salah satunya Yati, warga Dukuh Jumput. Ia yang baru pertama kali mendapatkan bantuan air bersih mengaku senang mendapatkan bantuan tersebut, setelah sebelumnya harus mengambil air di RT sebelah. Air sumurnya sendiri berwarna kuning dan asin sehingga tak layak konsumsi. Kuning, berwarna kuning, keruh, kering. Kalau di musim biasa warnanya bening. Tapi kalau di kemarau seperti ini keruh, kuning. Kalau ini membuat tandon air ini secara mandiri atau seperti apa, Bu? Dari warga sekitar atau seperti apa? Iya. Yeah. Ini sudah mendapatkan bantuan air berapa kali? Baru sekali ini. Kalau sebelumnya kebutuhan air untuk mandi dan Yayasan Sedekah Jamaah Bersama Lintas Agama Kabupaten Pati berharap masyarakat bisa turut serta membantu meringankan beban warga yang terkena imbas bencana kekeringan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang laga Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPAPROV keempat Jawa Tengah, National Paralympic Committee Indonesia Pati usulkan bonus perolehan medali agar sama seperti Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16, yakni 50 juta rupiah. Gelaran PEPAPROV keempat Jawa Tengah yang tinggal menghitung waktu, 38 atlet dilepas untuk berlaga. Para atlet ini nantinya akan berlaga di 9 cabang olahraga dari 10 cabang olahraga yang dipertandingkan. Di antaranya angkat berat, tenis meja, atletik, boccia, renang, bulu tangkis, catur, judo, serta panahan.
Dari ke-9 cabur tersebut, cabur angkat besi dan tenis meja menjadi cabur yang diunggulkan. Dari NPCI Pati juga menargetkan 10 medali untuk dapat dikantongi. Ketua NPCI Pati Suratno mengusulkan bonus bagi para atlet peraih medali nominalnya dapat sama dengan bonus atlet pada ajang Porprov Jateng ke-16, yakni 50 juta rupiah. Pihaknya menambahkan jika para Peparprov 2019, atlet yang meraih medali perak mendapatkan bonus Rp2.500.000. Angka tersebut dirasa sangat minim, sehingga diharapkan di ajang Peparprov ke-4 Jateng, bonus atlet dapat sepadan dengan atlet non-disabilitas. Saya harus sama dengan aktivitas. Tidak ada perbedaan, harus sama untuk bonusnya. Ya kami menyebut baru, soalnya baru berdiri, baru itu aktif banyak, makanya tolonglah nanti dari OPD terkait KPC harus sama, saya mintanya harus sama dengan yang disabilitas. Karena memang peraturannya seperti itu, undang-undangnya seperti itu jelas, dan nanti kalau ada perbedaan pasti nanti akan timbul diskriminasi ke kami. Sementara itu, Kepala Dinpora Parpati Rekso Suhartono menuturkan perlu adanya pembicaraan lebih lanjut dengan penjabat Bupati Pati mengenai bonus atlet lantaran dana di NPCI Pati cukup terbatas. Nah, kalau minimal kami belum bisa menjanjikan karena memang anggaran masih kita bicarakan dengan APD dengan Pati Bupati. Pihaknya menambahkan terkait bonus atlet peraih medali Peparprov ke-4 Jateng, mudah-mudahan bisa tetap diberikan. Meski demikian, terkait nominal pihaknya belum bisa menjanjikan, lantaran masih diperlukan adanya pembicaraan lebih lanjut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken, tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, hari Jumat merupakan hari di mana banyak keberkahan diturunkan, di mana orang berlomba-lomba untuk dapat bersedekah. Seperti halnya yang dilakukan di Pancur Rembang ini, warga setempat maupun pengendara yang lewat mendapatkan makanan gratis tanpa syarat apapun. Di warung Jumat berkah tersebut, masyarakat dipersilahkan makan di tempat ataupun dibawa pulang, dan siapapun boleh mampir mencicipi menu makanan tanpa syarat apapun. Mu'az, salah satu warga Pancur, mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya warung Jumat berkah ini. Alhamdulillah, saya ketinggian sarapan. Setiap minggunya dapat ini, Bu ya? Iya, saya kesini, Pak. Warga sini atau bagaimana, Bu? Warga sini atau? Iya, warga sini. Inovasi warung Jumat berkah sendiri bertujuan membantu masyarakat dan memudahkan mereka dalam menyampaikan keluh kesahnya ke petugas kepolisian. Ya, kami inovasi ini kegiatan masyarakat, kegiatan manusia kemanusiaan. Ya, intinya dulu kami membagikan nasi bungkus dibawa kepada anggota ke tempat-tempat yang membutuhkan. Patroli so ke sini, ke Polsek, kita curhat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ya, ini insya Allah setiap hari Jumat sudah istiqomah. Ini sudah berjalan 5 bulanan ya, sebelum puasa kemarin. Pihaknya berharap instansi yang lain dapat mencontoh program semacam ini dengan berbagai cara dan keunikannya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita tahu, merica adalah bumbu dapur yang mempunyai cita rasa yang sangat pedas. Namun di Rembang, merica menjadi bahan dasar pembuatan olahan ikan dengan sebutan kelo merica. Olahan unik ini memiliki ciri khas warna agak kuning dan mempunyai aroma serta rasa yang pedas. Layaknya sop, kelo merica mempunyai tekstur kuah yang bening kekuningan. Biasanya kelo merica menggunakan ikan sembilang atau ikan lele laut. Kudapan khas kota garam tersebut biasanya dapat dijumpai di warung-warung Pantura, Kota Rembang. Salah satunya warung di pinggir laut ini yang mampu menjual kelo merica hingga 20 kg sehari dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000 satu porsinya. Handoko, warga Sumberjo Rembang selaku pelanggan, mengaku ia dan keluarganya sengaja menyempatkan datang ke warung di pinggir pantai Rembang hanya sekedar ingin makan kelo merica. Sering. Yang membedakan dengan warung lain apa, Pak? Rasanya. Ya. Iya. Mantap. Makannya di sini. Iya. 2 kali, 3 kali.
Anas selaku pemilik warung mengungkapkan, dulunya ia berjualan kopi namun sepi pembeli, dan akhirnya mencoba keberuntungan dengan berjualan kuliner Kelomrijo. Dan kini akibat banyaknya pelanggan, dalam sehari warungnya bisa menghabiskan 15 hingga 20 kg ikan sembilang atau lele laut. Jadi terkenal. Ya. Kalau khasnya di sini apa, Bu? Spesial merico. Apa Sembilang sama dukang. Oh, enggak. Udah berapa lama, Bu, dari Bu? Bukannya? Nah, 6 tahun. Udah 6 tahun ini, Bu, ya. Rata-rata pelanggannya dari mana, Bu? Ya kebanyakan dari Rembang, dari Kudus juga ada, dari Pati. Ya luar kota juga banyak. Kebanyakan ya ini pegawai-pegawai juga sering makan di sini. Biasanya jam makan siang. Anda menambahkan selama 6 tahun berjualan Kelomrijo, berbagai pelanggan sudah datang ke warungnya, mulai dari masyarakat umum hingga para pejabat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini. Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.